Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia U23 2024 sebagai satu-satunya tim debutan yang berhasil menembus semifinal dalam sejarah turnamen Piala Asia U23. Dan kita akan ingatkan kembali, kita segarkan kembali ingatan kita mengenai perjalanan Indonesia di Piala Asia U23. Bung Haris, kita lihat ya. Ya. Nah, ini dia perjalanan timnas Indonesia, sungguhnya diawali dengan tersungkur menghadapi tuan rumah, Bung Haris ya. Betul, orang berpikir setelah kekalahan ini Indonesia selesai ya. Karena dua lawan berikutnya lawan berat ini, Australia dan Yordania. Nah, kemudian setelah itu kita mampu comeback dengan mengalahkan Australia 1-0. Betul. Dan termasuk Indonesia mengalahkan Yordania. Ini yang pertandingan yang cukup luar biasa karena kita kualitasnya sangat di atas rata-rata. Iya, saat menghadapi Yordania kita butuh hasil imbang saja sudah cukup. Tapi kenyataannya kita bisa dalam tanda kutip membantai Yordania dengan skor telak. Ini luar biasa. Luar biasa. Dan pertandingan yang super dramatis kita nggak bisa lupakan adalah menghadapi Korea Selatan. Di mana Sintayong harus menghadapi negara asalnya ya. Jadi kalau melihat tren ini, apakah bisa dilanjutkan sebetulnya? Apakah kita bisa comeback lagi nanti di pertandingan berebut posisi 3 menggaransi Paris akan menjadi tujuan berikutnya? Iya, inilah yang memang diharapkan ya. Karena kita sudah punya pengalaman comeback saat menghadapi Australia. Kita kalah di laga pertama menghadapi Qatar dengan segala kontroversi wasit. Dan sekarang kenyataannya di laga berikutnya kita menang lawan Australia. Tapi yang menjadi PR besar buat Sintayong sekali ini adalah tanpa Rizky Ridho. Ini Rizky Ridho pemain penting buat Indonesia. Dia menjadi kunci utama soliditas tim di pertahanan. Tanpa Ridho, apakah Indonesia masih bisa tetap solid di pertahanan atau tidak? Ini yang harus dicari solusinya. Saya ke Coach Aji. Coach, akankah kemudian isu mengenai netralitas wasit yang tidak dianggap tidak profesional dan sebagainya begitu ya. Apakah ini akan mengganggu konsentrasi pemain timnas kita Garuda Muda ini? Mengingat bahwa bahkan PSSI pun sudah mengajukan protes secara resmi mengenai performa pengadil lapangan. Kelihatannya belum dibuka Bung Haji audionya. Oke, sorry. Iya, silakan. Oke, jadi kalau melakukan protes terhadap AFC itu tentunya bagian dari pengurus ya. Saya hanya berharap untuk pemain-pemain jangan fokus terhadap wasit, kepemimpinan wasit. Jangan fokus karena nanti akan merusak konsentrasi pemain. Jadi menurut saya pemain tetap fokus dengan pertandingan, jangan berpikiran nanti bagaimana kalau kita dikerjain wasit, bagaimana kalau wasit tidak fair. Itu justru nanti tidak akan fokus, dan kalau pemain tidak akan fokus, permainan kita tidak akan seperti biasanya, terutama pertandingan lawan Jordan dan Korea Selatan itu sangat luar biasa. Tetapi kalau pemain-pemain hanya fokus untuk pertandingan, saya sangat yakin pemain-pemain ini bisa comeback seperti pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui. Jadi menurut saya yang terpenting adalah pemain tidak usah terlalu fokus bagaimana wasit nanti memimpin, tetapi lebih fokus pada pertandingan itu sendiri. Seperti itu. Apa yang menjadi catatan Coach Aji yang menjadi perhatian penting bagi anak-anak muda yang bertarung di sana? Iya, setelah pertandingan kita kalah dengan Uzbekistan, tentunya ini memang agak sedikit susah mengangkat mental pemain. Tetapi saya sangat yakin mungkin pengurus juga Coach Sintayong sudah mengerti bagaimana cara untuk mengalihkan mental pemain. Ya, satu motivasi yang terpenting adalah memberikan rangsangan kepada pemain bahwa bagaimanapun juga pertandingan ketiga ini sangat-sangat penting. Kenapa? Kalau pertandingan ketiga nanti kita bisa menang, itu berarti tiket secara otomatis Olimpiade 2024 di Paris pasti ada di genggaman. Jadi itu tentunya menjadi salah satu target, menjadi satu motivasi supaya pemain bisa fokus, bisa kembali ke permainan terbaiknya. Seperti itu, Bung. Saya ke Bung Ais ya. Bung Ais, apakah Irak bisa kita kalahkan? Iya, memang kalau kita lihat dari awal, seandainya mentalitas para pemain bisa kembali diangkat, kemudian juga Sintayong bisa menerapkan strategi yang tepat, dan juga para pemain bisa
tampil dengan tenang, saya pikir kenapa tidak? Kita dalam perjalanannya sudah mengalahkan Australia, mengalahkan Yordania, bahkan mengalahkan Korea Selatan yang notabene salah satu tim favorit juara. Kenapa Irak tidak itu? Artinya yang penting percaya dulu, yakin dulu, mentalitas ini yang perlu ditanamkan kepada para pemain untuk bisa tampil di Olimpiade nanti. Oke, apalagi tampaknya menjadi amunisi tambahan ketika Strike bisa bermain kembali ya. Betul. Ya memang kemarin saat menghadapi Uzbekistan tanpa Rafael Strike ini terlihat sekali ada yang kurang di lini depan Indonesia ya, bahwa Sintayong membutuhkan seorang striker penjelajah. Sementara sisa yang lain saat Strike absen adalah Sananta dan Hoki Caraka, ini adalah tipikal target man, bukan tipikal yang memang dibutuhkan oleh strategi Sintayong. Oke, saya geser ke Coach Aji. Coach, apakah betul kemudian ada anggapan bahwa Coach Sintayong nggak bisa apa-apa tanpa Strike? Ini kemudian disimpulkan bahwa apa yang dicapai timnas kemudian adalah hasil ataupun buah dari naturalisasi jalur cepat untuk mendapatkan prestasi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, sepak bola itu kan kolektivitas tim ya. Jadi memang kita harus akui stok striker kita memang ada 3, Rafael, Sananta sama Hoki. Memang salah satu senjata di penyerangan timnya Coach Sintayong adalah memang Rafael, yang lainnya adalah pengganti gitu loh. Jadi memang kita juga bisa menyadari dengan tidak bisa mainnya Rafael di pertandingan lawan Uzbekistan, memang sedikit meredus ketajaman lini depan kita. Terbukti kita juga jarang mendapatkan peluang, jarang mendapatkan chance yang bisa menghasilkan skor ya. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh juga menjudge Coach Sintayong bahwa tanpa Rafael Coach Sintayong tidak bisa apa-apa, tidak boleh juga seperti itu, karena bagaimanapun juga tentunya ketika Rafael tidak bisa main, Coach Sintayong dan tim juga memikirkan pemikirannya juga mungkin pusing ya, bagaimana untuk mencari ini. Memang ada Rahmat dan Sananta, tapi kita jujur akui bahwa selama ini yang menjadi pilihan utama adalah Rafael Stoit gitu loh. Jadi menurut saya tidak tepat juga alasan-alasan seperti itu. Kita harus melihat apa yang dicapai Coach Sintayong di tim ini juga luar biasa seperti itu. Oke, Anda sependapat Bung Haris yang menganggap bahwa Coach Sintayong sudah melakukan tugas yang baik, tapi di sisi lain kan kita tetap mendengar ada narasi ataupun wacana yang juga mengkritik secara keras kepada Sintayong. Iya, ini awalnya memang Coach Sintayong hanya ditargetkan bahwa tim ini lolos ke perempat final. Betul. Dan dia sudah melakukan itu. Meskipun pada awalnya saat di jumpa pers dia bilang bahwa tim ini akan lolos sampai ke semifinal, dan itu terbukti. Artinya apa? Bahwa Coach Sintayong ini telah mengeluarkan apa yang dia miliki ya, dan dia sudah mencapai target, dan terbukti bahwa di tangan Coach Sintayong ini prestasi sepak bola Indonesia meningkat, baik itu di level senior dan sekarang dibuktikan lagi di level under 23, dan juga melihat absennya Rafael Strike kemarin ya, sebetulnya waktu lawan Vietnam juga Strike kan absen juga. Betul. Di kualifikasi Piala Dunia kemarin ya, di level senior, dan kenyataannya kita bisa menang dengan skor telak ya 3-0 di Hanoi. Artinya memang saat menghadapi Uzbekistan kita tidak bisa menang, memang kita harus lihat juga bahwa kualitas lawan di atas level kita ya, bagaimana transisi menyerang mereka dengan bagus, bagaimana juga fisik mereka dan power mereka, body balance mereka lebih bagus. Ini yang saya pikir juga tidak melulu bahwa absennya Strike menjadi alasan kekalahan Indonesia. Oke, saya terakhir ke Bung Aji ya. Bung Aji, menurut Anda apakah kita bisa langsung bungkus nih Paris dalam pertandingan ataupun match menghadapi Irak, atau kita harus tetap bersabar nanti di pertarungan menghadapi Guinea? Ya, tergantung dari penampilan pemain. Kalau pemain itu sudah bisa melupakan kekalahan lawan Uzbekistan, terus menata kembali mental dan menemukan performance terbaiknya seperti ketika melawan Korea, sangat terbuka untuk bisa mengalahkan Irak. Seperti itu. Oke, Bung Haris. Iya, saya sepakat ya. Artinya kuncinya adalah kita tidak perlu memikirkan bagaimana Irak, tapi kita perlu memikirkan bagaimana mentalitas dan gaya bermain para pemain Indonesia. Jika bermain dalam level terbaik, saya optimis, bismillah Indonesia bisa bungkus tiket ke Olimpiade Paris 2024. Luar biasa, besar harapan kita akan menyaksikan di ajang 4 tahunan itu Indonesia akan ada di dalam ini ajang pertarungan atlet seluruh dunia. Betul.
Jika sukses, ini akan menjadi Olimpiade pertama Indonesia sejak 1956. Oh, sudah cukup lama kita Lama tidak sekali. bertarung di sana dan kita harapkan yang terbaik tentu saja. Terima kasih Bung Aji Santoso, Coach Aji Ya, Santoso. sama-sama. Mantan Sama-sama. pelatih dari Timnas U23 dan juga Bung Abdul Haris. Terima kasih Sama-sama. sudah bersama kami. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.